Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin pas lagi pulang dari Monumen Pancasila Sakti, saya lihat ada tukang rambutan di pinggir jalan. Saya langsung ke arah tukang rambutan itu, soalnya dari kemarin saya dan istri lagi pengen banget. Kata penjualnya, mereka bawa rambutan ini dari daerah Binjai. Binjai itu ada di daerah Sumatera Utara. Rambutan yang enak emang rata-rata asalnya dari daerah Sumatera Utara, kayak dari Aceh dan Binjai ini. Rasanya manis banget dan buahnya itu gampang lepas dari bijinya. Mantap deh. Terus kemarin pas habis antar Najmah ke sekolah, tiba-tiba mesin motor saya mati. Untung di sekitar situ ada bengkel motor yang udah buka. Jadi saya langsung ke situ dan ngobrol sama mekaniknya. Terus abis dibongkar, mekaniknya bilang ke saya kalau ada bagian dari mesinnya yang udah aus. Jadi gara-gara itu mesin motornya nggak kerja dengan maksimal. Mekanik itu juga tunjukin bagian mesin yang aus ke saya dan bandingin dengan yang baru. Begitu lihat itu, saya langsung bilang ke mekanik untuk ganti bagian mesin ke yang baru. Sekarang mesinnya udah enak lagi. Terus minggu kemarin saya juga dapat kerjaan interpreter dari salah satu dosen di Universitas Indonesia. Dia jelasin kalau kerjaannya itu jadi interpreter untuk satu yayasan dari Jepang yang adain kunjungan ke Istana Negara. Pas dengar itu saya kaget banget. Saya bingung dan khawatir soalnya saya belum pernah jadi interpreter di level itu. Tapi walaupun gitu, saya terima kerjaan itu. Sebelum hari H-nya, saya pelajari dokumen yayasan dan belajar mengenai Istana Negara dulu. Di hari H ternyata kerjaannya lumayan kompleks dan susah. Tapi walaupun begitu, kemarin secara keseluruhan mungkin bisa dibilang lancar. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya ajak kalian ke tempat bersejarah yang lain ya. Posisinya masih di daerah Jakarta, tapi bukan di Jakarta Timur. Kali ini saya pergi ke daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Menteng. Saya pergi ke sebuah gedung yang namanya Museum Juang 45. Sebenarnya saya udah dapat saran dari salah satu orang murid JLC tentang museum ini beberapa minggu yang lalu. Akhirnya saya punya waktu untuk ke museum ini. Katanya dulu daerah ini adalah kawasan hutan pohon menteng. Iya, jadi kata menteng itu adalah nama pohon. Kalian tahu nggak pohonnya kayak gimana? Saya juga baru dengar sih. Oh ya, waktu ke museum ini saya salah masuk gedung loh. Saya pikir area yang saya masukin itu udah area museum, ternyata bukan. Saya masuk ke area gedung yang ada di sebelah museum. Terus saya cerita ke satpamnya kalau saya salah masuk gedung dan minta izin parkir di situ. Untungnya saya boleh parkir di situ. Terus pas masuk area museum saya juga sempat dilarang ambil video oleh satpamnya. Tapi habis saya jelasin kalau video saya ini untuk tujuan edukasi gitu ya. Satpamnya kasih izin ambil video. Harga tiket masuknya nggak mahal kok. Untuk orang umum 5.000, terus untuk pelajar 3.000 dan untuk anak-anak cuma 2.000. Di daerah teras gedung museum ada beberapa patung. Ada patung presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Ada juga patung dari Ibu H.R. Rasuna Said. Mungkin untuk kalian yang tinggal di Jakarta pernah lewat jalan yang namanya Rasuna Said ya. Ternyata nama pahlawan perempuan ya. Saya pikir nama laki-laki loh. Begitu masuk ke dalam museum, kita bisa lihat macam-macam barang dan foto-foto yang bersejarah. Museum ini ceritain sejarah kemerdekaan Indonesia. Dulunya gedung ini adalah hotel punya orang Belanda. Nama hotelnya adalah Schomper. Terus pas tentara Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh tentara Jepang dan dipakai sebagai kantor propaganda Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Sendenbu.
Waktu pendudukan tentara Jepang, gedung ini juga dipakai untuk tempat belajarnya para pemuda Indonesia. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.